seluruh Nusantara, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cendro Cesbajar, guru SMA Negeri 1 Harau, akan mencoba berbagi praktik baik tentang pembelajaran matematika dengan alur merdeka. Stop lupa. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan. Namun, kenyataan yang kita lihat, banyak siswa yang kurang termotivasi dalam melaksanakan atau mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang dilaksanakan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga tidak sesuai dengan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa menjadi bosan dan tidak termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan situasi ini, maka perlu dipikirkan bagaimana pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menyesuaikan dengan perbedaan karakteristik siswa. Salah satu diantaranya adalah dengan mencoba menerapkan pembelajaran matematika dengan alur merdeka. Bagaimana pembelajaran matematika dengan alur merdeka? Mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Selamat pagi Anda semuanya. Gimana kabarnya? Ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Mudah-mudahan di mana sudah ya. Baik Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagai orang yang beragama, mari kita membiasakan diri untuk selalu berdoa sebelum belajar, supaya nanti pembelajaran yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita sampai akhirnya nanti. Nah, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Anda, hari ini topik kita adalah lanjutan dari pelajaran yang kemarin, yaitu kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Kemarin terakhir kita sudah belajar tentang ruang sampel, ada titik sampel, dan kita sudah mengenal ada namanya peluang kejadian sederhana. Oke, siapa yang masih ingat? Apa itu ruang sampel kemarin? Apa itu ruang sampel kemarin? Nah, tunjuk tangan. Silakan. Himpunan dari semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Oke, siapa yang bisa memberikan apa contoh ruang sampel kemarin? Apa contoh ruang sampel kemarin? Ambil salah satu percobaannya, apa ruang sampelnya? Yang biru? Pelemparan satu koin. Kalau pelemparan satu koin, apa ruang sampelnya? Angka dan gambar. Dan itu banyak lagi contoh-contoh dari ruang sampel yang sudah kita pelajari. Dan paling terakhir, kemarin kita sudah belajar tentang peluang kejadian sederhana. Peluang kejadian sederhana kita lambangkan kemarin dengan PA jika nama kejadian itu kita sebut dengan kejadian A. Siapa ingat? Apa nama rumus untuk peluang kejadian A itu? Apa rumus untuk peluang kejadian A kemarin? NA per NS. Apa itu NA? Banyak anggota kejadian A. Sedangkan NS banyak anggota ruang sampel. Ya. Itulah kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan minggu kemarin. Sekarang kita akan melanjut kepada peluang kejadian majemuk. Apa beda yang akan kita pelajari kemarin dengan yang sekarang? Kalau kemarin yaitu peluang kejadian sederhana, kejadiannya itu hanya tunggal, hanya satu. Sekarang kita akan masuk pada peluang kejadian majemuk. Kalau kejadian majemuk, bagaimana kejadiannya? Apakah hanya satu kejadian yang akan kita bicarakan? Tidak. Tapi kejadiannya bisa lebih dari satu. Itu dia. Nah, sekarang Anda semuanya, apa dan bagaimana itu kejadian majemuk dan bagaimana cara kita menentukan peluang kejadian majemuk, itulah topik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, Anda saya persilakan dulu, silakan membuka HP-nya, ya, silakan dipelajari lagi
apa itu peluang kejadian majemuk pada materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Nah, kemudian kemarin saya sudah mengingatkan pada Anda, kalau yang mau mempelajarinya melalui video, melalui YouTube, silakan ditonton YouTube-nya. Ya, nah, silakan dipelajari, silakan Anda gali dulu, Anda melakukan eksplorasi tentang apa dan bagaimana itu peluang kejadian majemuk. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok sehabis jam istirahat. Karena waktu kita tanggung untuk berdiskusi sekarang, silakan Anda melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah, silakan digali apa dan bagaimana tentang peluang kejadian majemuk. Filenya ada di grup yang sudah saya kirim ya, materi KD 34. Ada buka, silakan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya. Setelah Anda melakukan eksplorasi konsep dengan membaca materi yang ada pada HP-nya dan ada yang menonton video, maka nanti Anda akan lanjut pada kegiatan diskusi kelompok. Silakan nanti duduk dalam kelompok dan silakan berdiskusi. Ya, topiknya seperti yang sudah saya sampaikan. Kelompok 1 adalah membahas tentang peluang kejadian saling bebas. Kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 peluang kejadian saling bebas. Kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan 4 peluang kejadian saling bebas. Yang saling lepas kelompok 2 dan kelompok 5. Oh iya, maaf ya. Kelompok 1 adalah peluang kejadian saling bebas, kelompok 1 dan kelompok 4, sedangkan kelompok 2 dan kelompok 5 adalah peluang kejadian saling lepas. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 6 adalah tentang peluang kejadian bersyarat. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Setelah Anda menggali melalui kegiatan eksplorasi, tentu Anda sudah memiliki pengetahuan sedikit tentang yang akan Anda bahas. Maka sekarang silakan Anda berkolaborasi, berdiskusi untuk lebih memahami materi tersebut dan nanti akan kita presentasikan. Nah, kawan-kawan, saat kelompok saya suruh untuk mempresentasikan, maka silakan kelompok yang lain mendengarkan dengan serius, memperhatikan dan menanyakan kalau ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, saya akan melihat sejauh mana pemahaman Anda tentang presentasi dari kelompok yang ambil dengan memberikan satu soal nanti. Jadi hari ini Anda akan memberikan kepada saya sebanyak 6 soal nantinya berdasarkan yang saya berikan sesuai dengan yang dipresentasikan kelompok. Jadi kelompok mempresentasikan, kalau ragu silakan bertanya. Nah, paham yang saya maksud? Nah, silakan nanti sebentar lagi silakan Anda istirahat. Setelah istirahat, kalau bisa sebelum saya masuk Anda sudah duduk dalam kelompok. Kelompoknya tolong dibuat dengan rapi, jangan terlalu berdempet-dempet, supaya tampak jarak antar masing-masing kelompok. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini ya. Demikian pertemuan kita untuk sesi ini. Kita akan ketemu lagi setelah istirahat nanti. Nah, silakan istirahat.
Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Jadi cukup yang saling bebas saja ya. Yang tidak saling bebas nanti kepada kelompok 6 nanti dan kelompok 3 yang kejadian bersyarat ya, belum bersyarat ya. Jika tidak ada yang bertanya, Tidak usah dihapus nak, tidak usah dihapus. Yakin tidak ada pertanyaan? Apa itu PA, apa itu PB? Itu kenapa NS? Kita sudah sama-sama mendengar presentasi dari kelompok 1 yaitu tentang peluang kejadian saling bebas ya, peluang kejadian saling bebas. Tadi sudah dijelaskan apa itu peluang kejadian saling bebas. Nah, peluang kejadian saling bebas kalau dari rumusnya itu adalah peluang A irisan B. Ini seperti huruf N ini kita baca dengan irisan. Jadi boleh dibaca peluang A dan B. Jadi kalau irisan itu kita baca dengan dan. Apa rumusnya? Peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Itu aja. Ya. Tentang peluang saling bebas. Terus apanya lagi yang harus kita pahami dari peluang kejadian bebas? Nah, kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Tolong diingat. Kejadian A dikatakan saling bebas dengan kejadian B jika kejadian A itu tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Kejadian A terjadi, kejadian B terjadi, tapi terjadinya kejadian A ini tidak akan mempengaruhi pada kejadian B. Mari kita lihat lagi contoh yang diberikan oleh kelompok 1 tadi. Sebuah kotak berisi 4 buah bola hitam. Ini sebuah ilustrasi gambarnya sudah sangat bagus sekali. Di dalam kotak itu ada 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Ada 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola. Berapa bola yang diambil? 2 bola. Diambilnya apa? 1 per 1. Diambil 1 per 1. Jika bola pertama yang terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang bola hitam lalu bola kuning. Jadi itulah peluang terambil bola hitam lalu yang terambil bola kuning. Gimana ceritanya ini? Ini dalam kotak. Dalam kotak ada bola apa saja? Hitam dan kuning. Nah, berapa banyak anggota untuk bola hitam? 4. Untuk bola kuning? 6. Berapa banyak ruang sampel seluruhnya? 6. Banyak ruang sampel seluruhnya adalah 6. Kita ambil 1 bola dari dalam kotak tersebut. Berapa bola diambil? 1. Berapakah peluang yang terambil itu bola hitam? Pertama ya, bola hitam. Berapa peluang terambil bola hitam? Maka rumus peluang terambil bola hitam itu adalah mana bola hitam? Bola hitam apa tadi? 4. Banyak ruang sampelnya? 6. Maka peluang kejadian A itu adalah NA per NS. 4 per 6. Ini adalah peluang terambilnya bola hitam. Nah, bagus. Ngantuk nah? Saya ulangi. Peluang terambilnya bola hitam dilambangkan dengan PA. Kemarin rumus peluang kejadian sederhana PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang terambilnya bola hitam ini NA per NS. NA-nya berapa? Berapa banyak bola hitam? 4. Berapa banyak bola seluruhnya? 6. Maka 4 per 6. Yang pertama, kita kan namanya peluang kejadian majemuk. Ada 2 kejadian. Kejadian pertama terambil bola hitam. Kejadian kedua terambil bola kuning. Sekarang kita akan menghitung berapa peluang terambilnya bola kuning. Ya, kita akan menghitung berapa peluang terambilnya bola kuning. Misalkan terambilnya bola kuning itu lambangkan dengan PB, NB per NS.
NB itu banyak bola kuning. Berapa banyak bola kuning? Dua. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah ruang sampelnya? Juga 6. Kenapa tidak 5? Kan kita ambil bola hitam tadi. Nah, itu dia. Itu yang ditanyakan oleh kawan Anda tadi ya. Arti dikembalikan itu apa? Diambil bola hitam, setelah diambil dikembalikan lagi. Artinya di sini menunjukkan bahwa ruang sampelnya tidak berubah. Ruang sampelnya tetap 6. Maka peluang kejadian B itu NB per NS 2/6. Ya. Peluang kejadian A dan B adalah PA kali VB. Dikalikan 4/6 dikali 2/6. Disederhanakan dapatlah hasilnya 2/9. Nah, supaya semakin paham, saya masih tentang peluang kejadian saling bebas ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peluang kejadian saling bebas yang akan disampaikan oleh Aisyah. Para Aisyah, kita silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama kelompok-kelompok kami. 1. Siti Nurhasari. 2. Saya Putri Aisyah. 3. Khairul Maulud. 4. Cecilia Sandra Utama. Dan 5. Raffi Ananda Ramadan. 1. Peluang kejadian saling bebas. Definisi dari peluang kejadian saling bebas adalah jika muncul kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang muncul kejadian kedua. Contoh peluang kejadian saling bebas itu ketika melempar koin 2 kali, hasil dari pelemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari pelemparan kedua. Dalam percobaan mengetuk sebuah buah dadu, peluang munculnya mata 4 pada dadu pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya mata 3 pada dadu kedua. Baiklah, masuk ke dalam contoh soal yang tidak ada di dalam ini materi kami yang akan saya berikan di komputer sini. Ya, semua perhatikan contoh yang ditampilkan oleh kelompok 3, kelompok 4.
yang pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada contoh yang menarik, yaitu pada percobaan menyetos 2 buah dadu. Tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu prima. Anda semuanya, dalam sebuah soal, temukanlah mana kejadian yang diminta yang diceritakan oleh soal. Kita bercerita tentang peluang kejadian majemuk, berarti kejadiannya lebih dari 1. Kalau kita lihat dari soal, apa saja kejadiannya? Kejadiannya adalah muncul angka genap pada dadu pertama, kemudian angka ganjil prima pada dadu kedua. Itu dia ada 2 kejadian. Dan kata hubung yang sering digunakan, Pak, bagaimana membedakan antara peluang kejadian saling bebas atau dengan yang lainnya? Kata kuncinya ada di kata hubungnya. Kata hubung untuk peluang kejadian saling bebas menggunakan kata hubung dan itu lambangnya menggunakan lambang irisan. Ya, A dan B, A irisan B. Nah, jadi yang dilakukan oleh kawannya sebenarnya, dadu memiliki 6 mata sehingga ruang sampelnya ada sebanyak 6. Misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama. Kejadian kita lambangkan dengan huruf kapital. Nah, misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama, maka A-nya adalah dalam kurung kurawal karena dia adalah sebuah himpunan. Pada sebuah dadu yang bermata 6, apa saja yang bernomor genap? 2, 4, 6. Maka NA-nya adalah 3. Paham sampai sini? Paulah Lena. Yang harus kita temukan pertama, kejadian yang pertama apa? Kejadian yang pertama adalah memperoleh angka genap pada dadu pertama. Kita cari dia peluang untuk kejadian pertama itu. Memperoleh angka genap pada dadu pertama berarti NA-nya adalah ada sebanyak 3, yaitu angka 2, 4, dan 6. Sekarang kita cari kejadian kedua. Apa kejadian kedua? Muncul angka ganjil prima. Loh, ganjil prima itu apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang bertanya tadi ganjil prima apa ya? Bilang ganjil apa saja? 1 bilang ganjil enggak? 3? Yang bilangan ganjil itu 1, 3, dan 5. Tapi ini ganjil prima. Berarti bilangan ganjil yang juga merupakan bilangan prima. Kenapa 1 tidak masuk? 1 bukan bilangan 5. Jadi anggotanya adalah 3 dan 5. Ada berapa banyak anggotanya? 2. Jadi dicari peluang masing-masing kejadian. Nah, maka peluang kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A itu NA per NS berarti 3/6. Peluang kejadian B NB per NS yaitu 2/6. Diselesaikan dapat hasilnya 1/6. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya sampai sini sebelum saya berikan soal kepada. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nah, apa yang harus Anda cari nanti? Pahami percobaannya apa? Ruang sampelnya berapa? Temukan kejadiannya apa? Kalau dia peluang kejadian majemuk, tentu kejadiannya lebih dari 1. Kejadian pertama apa? Berapa banyak anggotanya? Kejadian kedua apa? Berapa banyak anggotanya? Cari peluangnya itu. Nah, ada pertanyaan? Nah, sekarang dikeluarkan bukunya, Anda catat soal dan Anda cobakan soal yang akan saya sebutkan kepada Anda. Dicatat dan dicobakan langsung, baru siap-siap nanti tampil kelompok berikutnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas yang akan dipresentasikan oleh Alfred.
Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua himpunan itu adalah himpunan kosong atau tidak memiliki irisan, atau dengan kata lain dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Berdasarkan teori himpunan diperoleh. Berikut rumusnya, teman-teman bisa lihat. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, PAUB peluang kejadian saling lepas. Untuk agar teman-teman lebih memahami, saya akan memberikan contoh soalnya. Berikut contoh soalnya. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Maka jawabnya, ruang sampelnya adalah 36. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 4, yakni 1, 3, 2, 2, 3, 1. 1 tambah 3 ialah 4, 2 tambah 2 ialah 4, 3 tambah 1 adalah 4. Jadi N-nya adalah 3. PA sama dengan 3/36. B. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 ialah 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Dengan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya adalah 6. Maka PB-nya ialah 6/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah, kembali kita ke rumus, PAB ialah PA tambah PB. 3/36 tambah 6/36 ialah 9/36. Disederhanakan maka menjadi 1/4. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Tunggu dulu Alfat. Kembali ke apa dulu nak? Ke atas sedikit lagi. Nah ini, tanya kawannya dulu Alfat. Di bagian ini ada tak kawan yang ragu? Adakah teman-teman yang bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya ialah peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut memiliki irisan, atau dengan kata lain dua kejadian dapat terjadi secara bersamaan. Berikut rumusnya. PAUB sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Berikut keterangan rumusnya. PA adalah peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, PAUB peluang kejadian tidak saling lepas, PA irisan NB peluang irisan kejadian A dan B. Ya, saya ralat dikit ya. Balik ke atas dulu nak. U itu kita baca gabungannya alfatnya. PA gabung B. Ya, selanjutnya. Berikut contoh soalnya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu genap dan mata dadu yang habis dibagi 3. Pembahasannya, sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak ruang sampelnya ialah 6. A adalah himpunan mata dadu genap. Yang genap adalah angka 2, angka 4, dan angka 6. Sebanyak 3 angka. MA sama dengan 3. B. Himpunan mata dadu habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 di sini hanyalah 3 dan 6. Jadi NB-nya adalah 2. NB 6 sehingga diperoleh ANB A irisan B sama dengan 1. Maka peluang munculnya dadu genap dan mata dadu habis dibagi 3 adalah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P irisan A P A irisan N P A irisan B. NA per NS tambah NB per NS.
disederhanakan menjadi 2/3. Ya. Baiklah, itu saja dari materi tadi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kembalikan ke soal tadi, Pak. Ya. Silakan diperhatikan dan silakan tanyakan. Tapi itu saya ralat sedikit soalnya ya, kalau dari cara penyelesaiannya, berarti itu munculnya mata dadu genap atau mata dadu yang habis dibagi 3. Karena dalam matematika dan dengan atau itu berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Nah, Anda besok harus membawa cangkul dan sabit. Berarti apa yang Anda bawa? Kedua-duanya atau salah satunya? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya harus dibawa, maka dia berlaku aturan perkalian yang kejadian saling bebas yang tadi. Ya. Besok Anda harus membawa cangkul atau sabit. Salah satunya. Boleh keduanya? Boleh keduanya? Boleh. Nah, jadi itu menggunakan kata hubung atau. Lanjut ke bawahnya, nak. Ya, silakan perhatikan nih, ada yang mau bertanya enggak? Dia urutan langkah-langkahnya itu sudah rinci sekali, silakan Anda pahami. Saya rencana enggak bakal menjelaskan lagi tentang ini. Karena dia sudah jelas, sudah rinci. Prosesnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Saat menjelaskan saling bebas, hanya berbeda di rumus. Enggak ada pertanyaan? Silakan kalau tidak ada pertanyaan. Karena sehingga diperoleh Saya bantu ya. Ada yang tahu? Alfat. Kalau kelompok Alfat tidak bisa menjawab, bisa ditanya kelompok lain mana tahu ada yang bisa menjawab. karena kelompok kami tidak bisa menjawab. Adakah teman-teman yang bisa membantu menjawabnya? Karena dia peluang kejadian tidak saling lepas antara kejadian A dan B ada angka yang sama yaitu 6. Ya. Maka A dan B itu Tapi ada kekeliruan penulisannya. Itu bukan NB, tapi itu adalah A irisan B. A irisan B artinya anggota A yang juga anggota B. Mana anggota A yang juga anggota B seperti yang disampaikan oleh Vira tadi. Yang ada di A ada juga di B. Siapa anggotanya yang ada? 6. Maka N A irisan B-nya 1 seperti yang tertulis di kanannya itu. Ya. Jadi itu ada A irisan B. Gimana? Terjawab, nak? Kelompok Aniska? Ya. Anda tuliskanlah dikit itu alfat A irisan B. Nah, dekat apa itu ada A-nya. Sebelah kiri. Ya. Nah. Nah. Ini bedanya dengan tadi ya. Silakan ditutup alfat. Baiklah, itu saja dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria Fatir, Indah Kumalasari, Farhan dan Satria Handa. Yang pertama yaitu peluang kejadian sering lepas. Yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya yaitu PA dan B sama dengan PA ditambah PB. PA gabung B ya. PA atau B. Kalau gabung itu bacanya atau. Kalau irisan bacanya dan. Ya. Ya, lanjutkan. Yang kedua yaitu peluang kejadian tidak saling lepas.
Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya tutup dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, ini sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan kepada kita tentang peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Dan sudah ada variasi contohnya. Nanti tambahkan foto siapa nanya? Mana ya? Bulan ini. Tapi lah gabung kelompok lah betul enggak? Mari kita perhatikan peluang kejadian saling lepas. Coba perhatikan nah, bedanya. Peluang kejadian saling lepas PA atau B sama dengan PA tambah PB. Mari kita perhatikan diagram Venn-nya. Artinya antara kejadian A dengan kejadian B tidak ada irisannya, tidak ada anggota yang sama. Itu dia yang dikatakan dengan peluang kejadian saling lepas. Kata hubung yang sering digunakan adalah menggunakan kata hubung atau. Ya, kecenderungan dalam himpunan menggunakan kata hubung gabungan atau union. Nah, mari kita perhatikan. Kita lihat bedanya dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Semua perhatikan. Peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian A atau B itu adalah PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nampak bedanya? Betul? Apa bedanya antara saling lepas dengan tidak saling lepas? Anda harus belajar lagi fokus ya. Harus belajar lagi fokus. Bagaimana Anda bisa menghargai kawan yang tampil, menghargai orang yang berbicara, kan itu yang harus kita sepakati. Nah, mari kita lihat lagi. Ini kejadian saling lepas PA atau B sama dengan PA tambah PB. Antara himpunan A dan himpunan B tidak ada irisannya, tidak ada anggota yang sama. Berbeda dengan kejadian tidak saling lepas. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Kalau kita sajikan dalam diagram Venn, ini himpunan A, ini himpunan B, kemudian ada irisannya, ada anggota A yang sama dengan anggota B. Ada irisannya, makanya lahir tambah ini dikurang PA irisan B. Itulah perbedaan antara kejadian saling lepas dengan kejadian tidak saling lepas. Tadi sudah lengkap contohnya. Ada dua contoh untuk yang saling lepas. Ya, ini untuk saling lepas. Nah, saya mau kita mendiskusikan yang contoh kedua untuk saling lepas. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang muncul dua mata dadu berjumlah 4 atau 7? Jadi kata kuncinya adalah menggunakan kata hubung atau. Kemudian yang ditanya adalah peluang muncul dua mata dadu berjumlah 4 atau 7. Berjumlah 4 atau 7. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 4, yang berjumlah 4 itu adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1. Berapa banyak anggotanya? 3. Kemudian yang berjumlah 7? Ada berapa banyak anggotanya? Mari perhatikan. Lihat anggota kejadian A 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Lihat anggota kejadian B 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Adakah anggota A yang sama dengan anggota B? Tidak. Nah, mungkin ada anggota yang berjumlah 4 sekaligus berjumlah 7. Kan tidak ada. Maka dia dikatakan saling lepas. Nah, maka peluangnya adalah PA ditambah PB. Ini dia. Peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Kita bedakan dengan yang saling lepas tadi. Yang tidak saling lepas. Dalam sebuah
Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambil kartu bernomor ganjil atau prima? Yang bernomor ganjil apa saja? 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa banyaknya? 5. Yang bernomor bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7. Perhatikan anggota A dan anggota B. Semua perhatikan anggota A, perhatikan anggota B. Adakah anggota A yang sama dengan anggota B? Ada, yaitu 3, 5, dan 7. Ada irisannya. Saat ada anggotanya yang sama, maka kita katakan kejadiannya tidak saling lepas. Maka dalam penghitungannya juga berbeda. PA gabung B sama dengan PA tambah PB, kita kurangi dengan peluang A irisan B. Gimana kira-kira? Nampak perbedaan antara kejadian saling lepas dengan kejadian tidak saling lepas? Nampak ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kita baru saja sudah mempelajari peluang kejadian majemuk. Ya, peluang kejadian majemuk. Nah, siapa yang bisa menyampaikan peluang kejadian majemuk yang sudah kita pelajari barusan apa saja? Yang menyutakan lah. Nah, Kira, mana? Terus peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Kemudian peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Itu dia peluang kejadian majemuk yang baru kita pelajari. Kita minggu depan akan masuk pada peluang kejadian bersyarat. Nah, jadi silakan diulang-ulang apa yang sudah kita dapatkan. Dan untuk tugas Anda di rumah, semua mendengarkan dan memperhatikan, ya. Anda semuanya, kita sudah mempelajari peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas. Nah, saya mau Anda mendemonstrasikan kemampuan pengetahuan Anda hari ini. Saya ingin Anda mendemonstrasikan pengetahuan Anda hari ini dengan cara mencari masing-masing satu contoh soal untuk saling bebas, satu untuk saling lepas, satu untuk tidak saling lepas. Berarti berapa soal? 3 soal. Cari contoh dan pembahasannya dan Anda buat dalam kreativitas Anda. Bisa menggunakan Canva dan lain sebagainya, tapi ini bukan tugas kelompok. Ini adalah tugas individu. Paham itu? Paham. Kemudian yang kedua, silakan Anda pindahkan ke catatan Anda ringkasan pelajaran kita hari ini. Pindahkan ke catatan ringkasan pelajaran kita ini dan saya akan melihatnya pada pertemuan kita minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri, silakan yang mau bertanya. Nah, terakhir saya mau membiasakan Anda melakukan refleksi. Refleksi berarti kita mencoba menyampaikan bagaimana pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, silakan yang mau menyampaikan, saya mau mengajukan pertanyaan, silakan menjawab 1 atau 2 orang, ya, kemudian akan direkam oleh Pak Ketua nanti. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Sama. Silakan tunjuk tangan, Nak. Tunjuk tangan berdiri supaya wajah Anda nampak oleh orang nanti. Ya, silakan. Nah, Alfa. Kenalan apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Fadira, asal Bukit Lembu. Cita-cita jadi tentara. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran kelompok ini kita bisa saling bercanda dan berdiskusi dengan teman sehingga tidak terlalu serius dan tidak terlalu memikirkan masalah tugas. Terima kasih.
saja, asli saja, tidak perlu ada pengkondisian. Saya berharap untuk selanjutnya mari kita membiasakan diri untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran. Anda berhak menilai bagaimana pembelajaran yang kita lakukan. Seandainya pembelajaran kita membosankan atau ada sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda berhak menyampaikannya melalui sebuah kegiatan refleksi. Itu adalah juga menjadi bahan bagi kami guru untuk melakukan perbaikan dari kegiatan pembelajaran kita. Baik Anda, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan alur merdeka yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 1 Harau. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Sekian, terima kasih.